Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPR, Dewan Pejuang Rakyat dari Politeknik Negeri Semarang akan memperkenalkan diri. Saya pribadi, Wildan Zufaraihan sebagai pembicara 2 dan di kanan saya Nana Maulida sebagai pembicara 1 dan di kiri saya Dwi Hidayati sebagai pembicara 3. kami sebagai peserta lomba Tax Nation dengan cabang lomba debat. Mosi yang kami pilih adalah Tax Amnesty dan kami memilih untuk menjadi tim pro atau afirmasi. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, tim oposisi yang kami hormati, serta seluruh audiens yang menyaksikan, kami dari tim afirmasi mendukung program Tax Amnesty sebagai solusi untuk mendongkrak penerimaan negara di tengah pelambatan ekonomi. Berdasarkan RAPBN 2026 ditetapkan pendapatan negara sebesar 3.147,7 triliun rupiah dan belanja sebesar 3.786,5 triliun rupiah. Yang mana angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan kebutuhan penggunaan APBN jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan negara diproyeksikan naik 4,7% dari 3.005,1 triliun rupiah pada APBN 2025 dan belanja naik 4,6% dari 3.621,3 triliun rupiah. Pendapatan naik akan tetapi pada realitanya nominal belanja yang ditetapkan pada RAPBN ini tetap melampaui pendapatan atau penerimaan negara sehingga APBN 2026 dirancang mengalami defisit sebesar 638,8 triliun rupiah. Kemudian, hal ini juga dapat kita kaitkan dengan kondisi perdagangan internasional di mana berdasarkan data dari BPS yang menunjukkan bahwasanya nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai 25,3 miliar US dollar, di mana hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 21,98% jika dibandingkan dengan April 2025. Begitu pula dengan nilai impor yang mengalami kenaikan 22,49% menjadi 25,21 miliar US dollar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang artinya, meskipun ekspor tumbuh cukup tinggi, akan tetapi lonjakan impor yang sebanding membuat surplus perdagangan sangat tipis, sehingga kontribusi terhadap penerimaan negara relatif terbatas. Di sisi lain, terjadi pelemahan nilai tukar rupiah dan juga tekanan terhadap inflasi, sehingga menurunkan minat investasi yang menyebabkan adanya pelemahan fondasi ekonomi domestik. Faktor-faktor inilah yang menunjukkan bahwasanya perekonomian di Indonesia pada tahun 2026 menghadapi tekanan dari sisi penerimaan negara. Dengan demikian, meskipun target pendapatan negara yang dirancang pada tahun 2026 ini mengalami kenaikan atau peningkatan, pada realisasinya penerimaan berisiko tidak optimal. Hal ini menegaskan bahwa perlunya kebijakan fiskal yang lebih kuat serta strategi penguatan sektor real agar APBN benar-benar mampu menopang keberlanjutan fiskal dan juga stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyebutkan bahwasanya APBN sangat bergantung pada sektor perpajakan, di mana 82% penerimaan negara diperoleh dari sektor perpajakan, sehingga apabila kita ingin menawarkan solusi untuk mendongkrak penerimaan negara melalui perluasan basis pajak ataupun peningkatan rasio pajak, tentunya hal itu akan menjadi bumerang karena akan menekan konsumsi masyarakat dan menurunkan daya beli masyarakat yang nantinya akan berdampak langsung terhadap UMKM di Indonesia. Padahal UMKM di Indonesia itu sendiri merupakan sektor yang menjadi tulang punggung dalam perekonomian Indonesia karena jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia. Sehingga apabila kita ingin memperluas basis pajak, tentunya hal itu akan menekan UMKM dengan beban pajak tambahan dan akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi domestik. Kemudian, langkah mana sih yang efektif untuk mendongkrak penerimaan negara, yaitu dengan melaksanakan program Tax Amnesty. Dampak jangka pendek dari Tax Amnesty itu sendiri adalah dapat mendongkrak penerimaan negara dalam waktu yang relatif singkat dari uang tebusan WP yang sebelumnya menyembunyikan asetnya. Kemudian, dampak jangka panjangnya adalah perluasan basis pajak. Jadi, untuk asetnya sebelumnya telah disembunyikan oleh WP, kemudian terkuak pada saat program Tax Amnesty ini dijalankan, tentunya pada tahun-tahun berikutnya akan tercatat pada SPT, sehingga penerimaan perpajakan pada tahun-tahun berikutnya tentunya akan meningkat dan juga dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan APBN. Kemudian, apabila APBN negara meningkat, tentunya negara memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mengoptimalkan belanja.
dan dapat mendorong daya beli masyarakat. Kemudian apabila daya beli masyarakat ini menguat, tentunya akan mempercepat perputaran ekonomi dan meningkatkan nilai tukar rupiah. Kemudian akan menciptakan stabilitas makro tentunya. Kemudian pada gilirannya stabilitas makro inilah yang tentunya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Memperluas basis pajak di tengah daya beli yang melemah ini hanya akan menekan rakyat kecil saja. Sebaliknya, teks amnesti adalah solusi yang mampu mendongkrak penerimaan negara, melindungi UMKM, dan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, kami tim Afirmasi sangat mendukung mosi debat pada sesi kali ini. Terima kasih. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekanku oposisi yang saya hormati, dan seluruh audiens yang menyaksikan. Saya dari tim Afirmasi dalam mosi debat teks amnesti sangat mendukung penuh program teks amnesti dan program pengungkapan sukarela atau PPS supaya menjadi katalisator fiskal negara Indonesia. Telah disinggung oleh pembicara satu, yaitu saudari Nana Maulida. Apabila kita berbicara soal APBN, maka kita berbicara soal dua hal. Yang pertama adalah pendapatan negara dan yang kedua belanja negara. Apabila disinggung dari data tahun 2025, pendapatan kita mengalami tren positif, yaitu sebesar 4,7%. Kemudian, untuk belanja negara juga ikut mengalami tren positif, sebesar 4,6%. Namun, rekan-rekan oposisi perlu ingat bahwa 82% pendapatan negara kita berasal dari sektor pajak. Kemudian, apabila ditanya mengapa untuk bisa mengoptimalkan pendapatan negara, perlu adanya optimalisasi dari basis pajak melalui teks amnesti maupun PPS. Jawabannya adalah satu. Rekan-rekan mengerti semua bahwa sekarang negeri kita Indonesia sedang menghadapi status inflasi. Rupiah kita melemah. Apa akibatnya? Mereka, para investor, akan mengambil modal mereka yang tadinya berada dalam investasi sektor real seperti manufaktur, produksi, dan lain sebagainya. Mereka pindahkan ke sektor perbankan. Karena apa? Tentunya di sektor perbankan mereka bisa memperkerjakan uang mereka tanpa ada rasa takut yang berlebih, daripada mereka harus menginvestasikan uang mereka ke dalam sektor real seperti produksi maupun manufaktur. Karena di sana terdapat kondisi inflasi, menurunnya daya beli, serta meningkatnya modal usaha yang harus dibayarkan kelak. Kemudian, apabila dari permasalahan-permasalahan ini ditanya kira-kira apa solusi yang instan dan berkelanjutan untuk bisa menyuntikkan likuiditas pendapatan negara kita, maka jawabannya adalah satu. Jawabannya berada pada perluasan basis data perpajakan secara instan dan berkelanjutan melalui program teks amnesti dan PPS atau program pengungkapan sukarela. Apabila kita bicara instan, maka artinya apa? Uang hasil pungutan dari program TA atau PPS ini akan langsung masuk ke dalam RKUN, Rekening Kas Umum Negara, di bawah Kementerian Keuangan, yang nantinya kemudian bisa dibelanjakan langsung untuk keperluan negara dan publik atau masyarakat. Artinya berkelanjutan di sini adalah negara dapat memaksimalkan potensi pendapatan negara, tentunya dalam sektor pajak, dari wajib pajak yang belum menaati aturan, sehingga di kemudian hari potensi-potensi pendapatan negara ini dapat dimaksimalkan, aset-aset mereka dapat dimaksimalkan untuk bisa menjadi penyokong pendapatan negara, tentunya dalam sektor perpajakan. Kemudian, apabila rekan-rekan dari tim oposisi mengatakan bahwa ini tidak adil, ini berarti memberikan keuntungan atau diskon untuk mereka, yaitu wajib pajak yang tidak taat aturan. Mohon izin, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekanku dari tim oposisi, mari kita luruskan miskonsepsi ini. Kita perlu perhatikan, dalam UU HPP Bab 5 dikatakan bahwa untuk mereka wajib pajak
yang tidak menaati aturan akan dikenai tarif sebesar 6% hingga 8%. Dengan syarat mereka merepatriasi dan juga menginvestasikan harta mereka kembali ke Indonesia dan khususnya diinvestasikan ke energi terbarukan dan hilirisasi sumber daya alam. Kemudian, untuk mereka yang tidak mau menaati peraturan dan juga tidak menginvestasikan uangnya kembali, artinya apa? Mereka tidak merepatriasi dan juga tidak menginvestasikan ke energi terbarukan maupun hilirisasi SDA, maka mereka akan dikenai denda sebesar 11%. Kemudian, apabila kita lihat dari kacamata finansial, setiap rupiah yang dipungut dari hasil program TA atau tax amnesty, termasuk juga PPS di dalamnya, langsung masuk ke dalam rekening kas umum negara, yang mana rekening kas umum negara ini langsung dibawahi oleh Menteri Keuangan. Dari Menteri Keuangan harapannya bisa langsung dibelanjakan secara maksimal dan optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan negara dan juga publik. Hal ini diatur dalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara pasal 12. Kemudian dalam pasal 16, Direktur Jenderal Pajak juga tidak boleh langsung menggunakan uang tersebut, artinya uang pungutan dari TA maupun PPS ini. Mereka harus bertanggung jawab atas uang yang dipungut ini untuk langsung disetorkan langsung ke negara melalui RKUN yang nantinya dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, apabila tim oposisi mengatakan bahwa wajib pajak akan meremehkan hukum, artinya apa? Mereka akan memanfaatkan momentum ini untuk pemutihan pajak. Maka kami katakan dari tim afirmatif, ruang spekulasi sudah selesai, sudah kiamat. Artinya apa? Menurut UU nomor 9 tahun 2017 dikatakan bahwa DJP mereka berwenang untuk satu, dapat mengakses perbankan, pasar modal, laporan keuangan hingga saldo rekening terkecil sekalipun. Kemudian dalam UU PPH nomor 7 tahun 2021 pasal 18 dikatakan bahwa DJP dapat menghitung ulang utang yang sebelumnya dijadikan sebagai modal oleh wajib pajak untuk nantinya dicatat sebagai penghasilan kena pajak secara real. Maka dapat kami simpulkan bahwasanya program tax amnesty maupun PPS ini adalah pintu keluar bagi mereka, bagi wajib pajak yang belum menaati aturan sebelum nantinya akan ditegakkan hukum. Kemudian, apabila tim oposisi mengatakan bahwa mereka khawatir setelah program ini usai, wajib pajak akan kembali ke kebiasaan awal, yaitu melanggar aturan perpajakan, maka Dewan Juri yang bijak serta rekan-rekanku dari tim oposisi yang saya hormati, kita perlu lihat terlebih dahulu dalam UU HPP bab 2 pasal 2. Perpajakan atau sistem perpajakan kita sudah terintegrasi dengan sistem yang saling terhubung. Artinya apa? Apabila kita bicara soal NPWP, sekarang NPWP sudah terintegrasi langsung dengan NIK, maka dengan mudahnya DJP bisa melacak, men-tracking setiap transaksi pembukaan rekening, pembelian aset dengan mudah. Sebagai kesimpulan, kita tahu bahwa secara makroekonomi, negara Indonesia sedang dihadapkan dengan kondisi inflasi atau melemahnya nilai rupiah kita. Didukung juga dengan melambatnya laju investasi yang menyebabkan daya beli masyarakat juga ikut menurun. Kemudian kita dilihatkan dengan status ekspor dan impor kita yang masih bertengger di angka yang belum signifikan, belum menghadirkan udara yang segar, belum menghadirkan angka yang cukup signifikan. Maka solusinya adalah dengan perluasan basis perpajakan dalam negeri adalah salah satu solusi yang terbaik, rasional, dan yang paling aman. Maka kami dari tim afirmatif menanggapi dan menyimpulkan untuk setiap orang yang mendukung program dan kebijakan ini, berarti dia telah mendukung keberlanjutan pembangunan negara Indonesia. Dan barang siapa yang menolak untuk mendukung program tax amnesty dan PPS ini, maka secara langsung dia telah membiarkan triliunan rupiah modal bangsa ini hilang. Maka kami dari tim afirmatif dengan landasan hukum yang absolut
menyatakan bahwa teks amnesti dan PPS adalah instrumen terbaik dari keberlanjutan fiskal. Terima kasih. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim oposisi, serta para pemerhati yang budiman. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak adalah urat nadi sebuah bangsa. Di Indonesia, lebih dari 82% pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Artinya, ketika kita bicara tentang kesehatan APBN, kita sedang bicara tentang bagaimana mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, kenyataan hari ini menunjukkan bahwa ekonomi dunia sedang lesu dan aktivitas ekonomi di dalam negeri sedang melambat. Dalam situasi sulit seperti ini, mengandalkan instrumen fiskal konvensional seperti pemeriksaan pajak biasa jelas tidak akan cukup. Prosesnya lama dan biayanya pun mahal. Untuk itu, negara butuh terobosan yang cepat, nyata, dan terukur. Dewan Juri yang terhormat, disinilah rangkaian kebijakan teks amnesti, mulai dari teks amnesti jilid 1, teks amnesti jilid 2, hingga inovasi jilid 3 melalui Patriot Bond, hadir sebagai solusi nyata melalui 3 manfaat utama. Yang pertama, penerimaan kas negara. Saat ekonomi melemah, negara membutuhkan likuiditas yang cepat untuk membiayai bantuan sosial, subsidi, dan perlindungan masyarakat. Teks amnesti terbukti menjadi mesin pencetak penerimaan instan yang sangat efektif, di mana teks amnesti jilid 1 tahun 2016 berhasil menyuntikkan uang tebusan sebesar 130 triliun langsung ke kas negara. Sementara PPS jilid 2 tahun 2022 yang hadir di tengah masa pemulihan pasca pandemi sukses menyumbang PPh final sebesar 60,01 triliun rupiah. Dana segar dalam jumlah besar seperti ini tidak akan pernah bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat tanpa adanya kebijakan teks amnesti. Kemudian, manfaat yang kedua dalam penerapan program teks amnesti adalah perluasan basis data perpajakan. Teks amnesti bukan sekedar kebijakan jangka pendek untuk memaafkan kesalahan pada masa lalu. Lebih dari itu, ini adalah strategi investasi data pajak. Banyak aset real yang selama ini belum terdeteksi oleh radar otoritas pajak. Melalui jilid 1, pemerintah berhasil mengungkapkan deklarasi harta fantastis sebesar 4.884 triliun rupiah. Sementara pada jilid 2, sebesar 592,32 triliun rupiah. Dengan data baru ini, pemerintah memiliki peta potensi pajak yang jauh lebih akurat. Efeknya apa? Efeknya, pendapatan negara di tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat karena jumlah pembayaran pajak yang terdaftar sudah semakin banyak. Dan manfaat yang terakhir dalam penerapan teks amnesti ini adalah di repatriasi modal, di mana teks amnesti berhasil menciptakan arus modal masuk dengan menarik dana-dana dari luar negeri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pemerintah secara cerdas menerapkan strategi yang sangat kompetitif dan periodik pada teks amnesti tahun 2016 sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pengampunan Pajak dan pada PPS tahun 2022 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana semakin cepat wajib pajak merespon, semakin rendah tarifnya. Hasilnya, jilid 1 mencatat repatriasi modal sebesar 146 triliun dan jilid 2 sebesar 22,34 triliun. Dana repatriasi tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, melainkan dialirkan secara produktif ke 3 sektor utama, yaitu sektor keuangan, properti, dan manufaktur. Dewan Juri yang terhormat, rangkaian kebijakan jilid 1, 2, dan 3 adalah rencana yang besar yang berani untuk memperbaiki sistem keuangan negara kita. Ini adalah jembatan transisi yang untuk memberikan masa lalu perpajakan menuju implementasi sistem Cortex yang sepenuhnya transparan. Tentu kebijakan ini wajib dibarengi dengan sosialisasi yang masif dan penguatan kepercayaan publik. Namun, yang paling penting, momentum teks amnesti ini langsung dikunci dengan penegakan hukum yang tegas setelah program ini berakhir. Bagi mereka yang tetap tidak patuh, sanksi dan denda berat akan menanti. Dewan Juri yang terhormat, menunggu kesadaran pajak tumbuh secara alami di tengah masa ekonomi yang sulit seperti ini adalah penjudian yang sangat berbahaya. Teks amnesti memberikan kepastian dengan menyuplai dana segar dalam jangka pendek dan memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang melalui perluasan basis data perpajakan. Logika dan fakta telah menuntun kita pada satu kesimpulan mutlak, yaitu teks amnesti adalah strategi terbaik, tercepat, dan berkelanjutan. Kami bangga mendukung promosi ini. Terima kasih.